Assalamualaikum Sobat Dapur Lover, jumpa lagi guys bersama kita di Nizal Channel. Oke guys, kemarin kita udah bikin ulasan video yang untuk kompor TK tipe compact series guys ya. Jadi compact series ini ada tipe HPI 68, HPS 68, dan HPB 68 2G guys. Untuk yang belum nonton videonya bisa dicek di deskripsi video ini guys ya, atau bisa dicek di playlist video yang produk review, semuanya ada di situ. Bisa dicek satu persatu kalau kalian ingin tahu untuk spesifikasi dari kompornya. Dan untuk kali ini kita akan mereview kompor dari TK lagi yang ring ke nomor 2 guys ya. Jadi ring nomor 2 dari kompor TK yang paling murah, yaitu tipe GKE Look 732G atau GWE Look 732G. Jadi kompor ini dari ring nomor 2 dari kompor tanam TK yang harganya paling murah setelah compact series guys ya. Untuk penampakan kompornya seperti ini. Sekarang kita langsung ke barangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini untuk barangnya guys ya. Ini tipe GWE Look 732G. Sekarang kita akan bedah satu persatu mulai dari atasnya dulu guys ya. Kita bedah dulu dari segi tatakan. Untuk tatakan ini sudah terbuat dari baja cor. Jadi untuk tatakannya terbuat dari baja cor atau cast iron. Jadi tidak mudah karat dan tidak mudah korosi untuk pemakaian jangka panjang. Untuk baja cor ini ya emang nggak bisa korosi guys kalau untuk jangka panjangnya. Terus kelebihan lagi untuk cast iron atau baja cor ini ketika kena panas dia tidak akan memuai dari fisiknya. Berbeda dengan tatakan enamel. Kalau tatakan enamel itu ketika kena panas biasanya dia akan memuai dan berubah bentuk. Lama-kelamaan dia tidak simetris. Seperti di video sebelumnya udah kita jelasin ya. Nah, keunggulan dari tatakan GWE Look 732G ini untuk tatakannya itu kotak. Dia kotak agak persegi panjang. Dan keunggulan tatakan kotak itu ketika dia ditaruh gini, dia akan mengunci di sisi-sisi pojoknya. Jadi ketika dia kena gerakan waktu kita masak dengan kondisi beban yang sedikit, untuk tatakan ini tidak akan bergerak-gerak. Jadi dia paten. Berbeda dengan tatakan yang masih berbentuk lingkaran atau bulat. Nah, kalau untuk tatakan bulat seperti ini, itu biasanya ketika kita gunakan untuk memasak dengan beban yang sedikit, dia akan bergerak-gerak seperti ini. Mengikuti gerakan ayunan tangan waktu kita ngosek, waktu masak. Seng-seng-seng ini pasti bergerak-gerak. Jadi ketika digunakan, panci juga akan ikut bergerak. Jadi kurang nyaman kalau digunakan untuk memasak dengan beban yang sedikit. Berbeda dengan beban yang banyak, misal bebannya berat, untuk tatakan ini dia gak bakalan gerak karena terkunci dari bebannya. Nah, jadi kalau tatakan kotak itu seperti itu untuk keunggulannya ya. Jadi lebih nyaman ketika digunakan untuk memasak dengan beban yang sedikit. Untuk bagian tatakan ini kita lapisi dengan plastik guys ya, untuk meminimalisir kaca dari baret biar lebih aman. Tapi kalau untuk bawaannya itu nggak ada plastiknya. Terus bagian water plate-nya ini water plate-nya ini modelnya seperti ini. Modelnya seperti ini. Jadi ketika ketumpahan air atau masak kuah tiba-tiba meluber, biasanya jatuhnya itu ke banner, habis banner jatuh dia ke water plate-nya. Jadi untuk kuah-kuah atau cairan akan jatuh ke water plate ini. Dengan model yang seperti ini, untuk kuah atau zat cair tidak akan keluar dari area kompornya, tidak akan ke kaca. Itu keunggulan untuk water plate yang cowok seperti ini. Untuk membersihkannya tinggal dilap pakai kain bersih atau kanebo. Sekarang kita kupas untuk bagian bannernya. Untuk diameter banner di 11,5. Jadi diameter bannernya 11,5 cm. Di bagian banner ini jenis banner turbo ring. Jadi jenis banner turbo ring dengan asupan panas 3,5 kW. Jadi cukup tinggi. Untuk materialnya ini sudah terbuat dari kuningan. Jadi titik lebur dari kuningan ini adalah 850 derajat Celcius sampai 900 derajat Celcius. Dia baru melebur. Jadi kenapa kita sarankan untuk cari kompor tanam, usahakan yang ininya sudah terbuat dari kuningan. Karena untuk pemakaian jangka panjang ini jauh lebih kuat dibandingkan yang dari
lempengan bajajor seperti ini guys ya. Nah, untuk ketahanan dalam pemakaian jangka panjang, dalam menahan suhu tinggi, itu lebih kuat yang dari kuningan. Jadi bukan bajajor seperti ini. Dan kita ulangi lagi untuk keunggulan kuningan ini. Jadi unggulan kuningan ini pemakaian jangka panjangnya, dia tidak mudah memuai. Jadi baner ini tidak mudah meleot kalau yang berbahan dari kuningan. Kuningannya juga lumayan tebal. Baner GWE Look 732G ini juga dilengkapi dengan pin. Lah ini untuk pinnya. Ini pin pengunci. Jadi misal kita taruh di atas sini, itu tinggal diputer sampai pinnya itu masuk di penguncinya. Nah, dengarkan. Lah ini banernya sudah mengunci, berarti ini posisinya sudah presisi, sudah siap untuk digunakan. Itu jangan lupa dipasang untuk api lilinnya atau candle flame-nya. Oh ya, ada tambahan lagi. Jadi untuk baner tipe GWE Look 73 ini itu ada api tengahnya atau api lilin guys ya. Jadi tinggal cara nyalakannya tinggal ditekan, putar ke kiri, habis itu arahkan pada indikator yang paling rendah. Jadi untuk indikator paling rendah itu yang nyala dia cuma api tengahnya atau api lilin atau candle flame. Contoh api tengah itu seperti ini. Nah, itu api lilinnya. Fungsinya biasanya digunakan untuk melting, melelehkan coklat atau melelehkan keju, atau untuk masak jenis slow cooking lainnya. Dari bagian banner ini sudah jelas guys ya. Terus kita buka untuk bagian bawahnya. Untuk bagian base banner atau bagian bawah bannernya ini terbuat dari aluminium alloy guys ya. Jadi aluminium core untuk bagian bawahnya. Ini ringan tapi kuat. Terus di bagian sininya, nah sudah menggunakan top air system. Jadi top air system itu untuk percampuran udaranya dimixing dari atas kompor, jadi bukan di bawah kompor. Salah satu ciri dari top air system itu dia untuk sepuirnya kelihatan di bagian luar ini. Untuk tipe GWE Look 73 ini ada 3 sepuir di bagian dalamnya. Untuk safety device untuk tipe GWE Look dan GKE Look 73 ini udah dilengkapi sama thermocouple atau pengaman kebocoran gas guys ya. Jadi misal waktu masak posisi api nyala, tiba-tiba ketumpahan air terus apinya mati, dengan kondisi knob yang terbuka seperti ini, gas terbuka seperti ini, dia otomatis akan menutup sendiri untuk aliran gasnya. Jadi lebih aman digunakan di dapur ketika terjadi kebocoran di dalam kompornya. Untuk tatakan tadi dalam menahan beban masih sama dengan standar kompor tanam lainnya, yaitu sekitar 40 kiloan per tungku. Cuma kalau untuk dapur kering biasanya nggak sampai masak segitu, maksimal biasanya di angka 15 kiloan. Itu insya Allah masih kuat untuk tatakan ini guys ya. Dari segi knob sudah terbuat dari material logam guys ya, jadi bukan material plastik. Ini bahannya logam, jadi logam. Keunggulan knob yang berbahan logam seperti ini, dia tidak akan pecah dan tidak akan leleh ketika terkena suhu tinggi. Jadi lebih awet untuk pemakaian jangka panjang. Spare part knob yang menggunakan bahan dari logam. Di bagian dalamnya juga dilengkapi dengan seal. Jadi ada seal karetnya. Misal kompor kejatuhan air atau zat cair, untuk air tidak akan masuk ke dalam kompornya karena sudah dilengkapi dengan seal karet. Jadi lebih aman. Sekarang kita ke bagian dimensi produknya. Untuk dimensi produk ini panjangnya adalah 74. Jadi panjangnya adalah 74 cm untuk panjangnya, dan lebarnya kompor GWE Look 73 ini adalah 45. Jadi lebarnya 45 cm dan untuk panjangnya itu adalah 74 cm. Tipe GWE Look 73 2G dan tipe GKE Look 73 2G itu memiliki dimensi produk yang sama. Untuk ketebalan kaca tempretnya di angka 0,8. Untuk cut size yang dibutuhkan atau lubang yang dibutuhkan kompor tipe TK ini adalah 65 cm dikali 34,5 cm. Jadi untuk lubangnya membutuhkan dimensi 65 cm dikali 34,5 cm. Untuk top air system itu memiliki keunggulan. Jadi untuk efisiensi apinya itu lebih tinggi dibandingkan yang masih menggunakan bottom air system. Dan untuk semua kompor TK itu semuanya sudah menggunakan top air system. Jadi percampuran udara, gas itu dicampur dari atas kompor. Jadi bukan di bawah kompornya. Itu efisiensi apinya dia lebih tinggi dan lebih bagus dibanding yang bottom air system. Untuk bagian bawah kompornya ini dilapisi sama seal karet. Jadi untuk seal karet ini fungsinya agar kaca templet tidak langsung bersentuhan dengan meja dapur. Jadi itu untuk fungsinya seal karet ini. Di bagian bawah sebelah kanan kita temukan untuk box baterainya guys ya. Jadi untuk baterai boxnya ada di sebelah kanan. Ini menggunakan baterai tipe C yang 1,5 volt. Jadi baterai besar atau baterai center seperti ini. Cuma membutuhkan 1 unit baterai.
Terus di bagian kiri, kanan, atas, bawah sudah dilengkapi dengan kaki karet anti slip. Jadi fungsinya kaki karet ini misal lubang meja belum jadi bisa ditaruh langsung di atas meja. Jadi bisa digunakan langsung tanpa harus dilubangi dulu untuk kompor tanamnya. Jadi seperti ini. Nah, bisa langsung dipakai karena ada kakinya. Tipe ini keren guys ya, kapan-kapan akan kita review insya Allah. Untuk kaki ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Bisa dilepas menggunakan obeng dari bawah. Dilepas grupnya, baru dilepas. Untuk konektor sambungan selang gasnya itu ada di bagian tengah, Jadi sama seperti untuk tipe TK lainnya. Keunggulan konektor pipa gas ini itu bisa diarahkan ke kiri atau ke kanan. Caranya tinggal dikendorin skrup yang ini, baru diarahkan ke kiri atau ke kanan sesuai kebutuhan arahnya di dapur. Baru kita kencengin lagi untuk bautnya ini. Tampilan bawahnya seperti ini. Jadi untuk semua produk kompor TK dan lainnya itu sudah SNI. Untuk yang TK rata-rata bagian bawah untuk galvanisnya ini namanya material galvanis itu dilapisi sama coating tahan karat lagi. Jadi dia lebih bagus lagi. Itu kenapa kompor TK lebih mahal daripada kompor linear, karena kualitas material yang digunakan itu berbeda guys. Jadi untuk material yang digunakan pada kompor TK itu speknya lebih tinggi. Itu kenapa kompor TK lebih mahal daripada kompor linear. Terutama dari api, segi efisiensi api untuk kompor tanam TK tipe apapun itu efisiensi apinya lebih tinggi dibanding kompor linear. Sekarang kita tes untuk nyala apinya. Untuk kelengkapan juga sama seperti sebelumnya, hanya berbeda kalau untuk tipe yang GWE Look 73 dan GKE Look 73 2G ini ada tambahan aksesoris berupa wok adaptor guys ya. Jadi wok adaptor itu seperti ini, yaitu dapat di kompor seri GWE Look 73 dan GKE Look 73 2G. Kalau untuk tipe compact series belum dapat. Terus kita dapat apa lagi? Terus kita dapat baterai. Terus kita dapat 1 unit baterai tipe D. Terus dapat manual book. Dan kita juga dapat kartu garansinya. Terus kita juga dapat untuk kaset sportnya, mal-malannya. Jadi misal mau ngelubangin meja, nggak perlu ngukur-ngukur kompornya, tinggal ditempelin mal-malannya, dipotong, langsung dipasang kompornya. Dan untuk kaca tempret dari kompor tanam ini digaransi seumur hidup guys ya. Wow, seumur hidup. Bisa bayangin misal dipakai seumur hidup itu bisa diwariskan ke anak cucunya, berarti masih ada garansinya. Jadi case-nya misal pemakaian normal tiba-tiba kacanya pecah, itu boleh diklaimkan ke teknisi resmi TK atau service center. Nanti akan dibantu untuk klaim kaca tempretnya gratis untuk 1 kali pergantian dalam seumur hidup. Di TK ini juga ada layanan untuk pemasangan gratis. Jadi misal Bapak Ibu beli, ingin dipasangkan teknisinya, itu tinggal kontak nomor service center di area Bapak Ibunya. Untuk alamat, nomor telepon, dan informasi seputar aftersales lainnya bisa dicek di video ini guys. Atau bisa dicek di playlist video yang judulnya Service Center TK seluruh Indonesia. Misal Bapak Ibu butuh spare part juga bisa kontak di situ guys ya. Untuk garansi servisnya juga gratis, itu 3 tahun. Jadi dibanding merek-merek lain untuk TK ini garansinya gratis 3 tahun. Lebih panjang kalau rata-rata pada umumnya untuk merek-merek lain itu garansinya untuk servis gratis cuma 1 tahun. Untuk spare part juga digaransi selama 1 tahun. Spare part apa aja yang digaransi bisa dicek di manual booknya guys ya. Jadi perbedaannya untuk tipe GWE Look 73 dan GKE Look 73 2G itu perbedaannya hanya di model tatakannya guys ya. Tatakannya yang satu lingkaran, yang satu kotak. Kalau kalian pribadi suka tatakan yang model seperti apa, tulis di kolom komentar dan kasih tahu kenapa. Nah, sekarang untuk harga jualnya guys. Jadi untuk harga dari tipe kompor GWE Look 73 2G di range harga antara 3,4 sampai 3,7. Dan perbedaan harga untuk tipe GWE Look dan GKE Look 73 itu selisih 200 ribuan guys ya. Lebih mahal untuk tipe yang GWE Look 73 2G atau yang tatakannya kotak. Tadi udah kita jelasin kenapa tatakan kotak itu lebih fungsional dibanding tatakan yang lingkaran.
Oke, jadi seperti itu untuk ulasan kali ini. Misal ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Untuk ke depan mungkin kita akan mereview yang tipe terbaru dari kompor TK ini ya, yaitu tipe GWN Look 752G. Jadi ini tipe yang terbaru dari TK, modelnya keren banget. Ini bahannya material mid. Kapan-kapan akan kita ulas. Untuk produk-produk TK Linea yang ada di Jawa Timur atau di Kota Malang itu bisa datang ke toko Bangun Indah Geraha, guys ya. Jadi toko Bangun Geraha ini displaynya cukup lumayan lengkap. Jadi ada kompor tanam, bak cuci piring, keran, terus cooker hood, kompor freestanding. Untuk kompor tanamnya banyak sekali variannya, jadi bisa langsung datang ke toko Bangun Indah Geraha. Jadi untuk toko Bangun Indah Geraha ini ada 3 cabang. Yang pertama ada di BIG 1 Soekarno-Hatta, yang kedua ada di BIG LA Sucipto, yang ketiga ada di BIG IRAS Tanjung, guys ya. Bisa dicek di Google Map atau klik di situ BIG atau Bangun Indah Geraha Malang. Oke, misal dirasa video ini bermanfaat, support kita untuk terus berbagi wawasan seputar produk-produk dapur. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya, aktifkan ikon loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Oke, saya Nizal Aman Al-Fatih. Sampai jumpa di video selanjutnya dan Assalamualaikum.